Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Wheel of Fortune. Kartu ketiga. Di sini ada Ace of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya The Moon. Kartu kelima, di sini ada The Hangman. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Pentacles. Oke. Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah keadaan ya, yang akan membuat kamu mengerti dan sadar bahwa sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan baik. Tetapi sesuatu yang berjalan dengan perlahan, dengan melewati setiap prosesnya, maka hasilnya akan jauh lebih baik dan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dan dengan begitu, kamu akan lebih memiliki hati, pemikiran, sikap yang begitu kaya, yang begitu luas dan indah daripada sebelumnya. Oke, tampak di sini kehidupanmu akan penuh dengan kasih sayang, akan penuh dengan rasa nyaman dan rasa bahagia. Karena akan banyak perubahan-perubahan baik terjadi di dalam kehidupanmu setelah beberapa kejadian kamu lihat, kamu alami, ataupun kamu dengar karena kejadian tersebut memang berada di dekat, di sekitar dirimu. Oke, di sini tergambar bahwa mungkin ya di depan matamu dia, mereka, teman ataupun sahabat ya, mengalami sebuah peristiwa yang benar-benar bisa dikatakan dramatis ya. Di saat dulu dia biasa-biasa saja, kehidupannya nggak begitu sukses, nggak begitu baik. Tetapi beberapa dari orang ini melakukan hal-hal ya, kegiatan-kegiatan ya, yang membuat kehidupan mereka cepat menanjak, cepat mendapati sebuah kesuksesan, cepat menerima sebuah keberhasilan. Tetapi mereka melakukan dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang cepat, ataupun dengan cara yang culas, dengan cara yang zolim. Sehingga beberapa waktu kemudian, dia mengalami sebuah keterpurukan kembali, mengalami sebuah kejatuhan, bahkan lebih jatuh daripada dasar pada kehidupannya di masa lalu.
di mana mereka banyak dapati permasalahan, kehilangan harta benda, ada hutang piutang yang timbul, kehilangan pekerjaan, kehilangan lahan bisnis, kehilangan usaha, karena tidak ada keberkahan yang bertahan dari apa yang mereka dapatkan. Dan mungkin beberapa dari kamu juga pernah mengalami sendiri sebuah peristiwa yang benar-benar membuatmu sadar bahwa sesuatu yang dipaksakan maka hasilnya tidak akan lama ataupun hasilnya tidak akan bertahan dengan lama. Mungkin kamu pernah mengalami sebuah kejadian di mana kamu pada saat itu terlalu memaksakan diri, terlalu menuntut lebih dari apa yang kamu bisa dan kamu mampu. Sehingga di saat kamu push dirimu, kamu lakukan semaksimal mungkin pada kegiatan-kegiatanmu sampai kamu lupa waktu, lupa istirahat, lupa menjaga kesehatan. Jangankan hasil yang baik yang kamu dapatkan, tetapi kamu malah drop, jatuh, sakit. Nah, dari situlah kamu juga mulai mengerti bahwa apa yang terlalu dipaksakan, maka akan ada efek, akan ada hasil-hasil yang kurang baik yang akan kita terima. Nah, dari situlah kamu mulai bisa berpikir secara matang, secara jernih, dan tetap mencintai, menikmati setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu. Tidak masalah kita melangkah dengan pelan, berjalan dengan perlahan. Biarkan orang lain, teman, sahabat yang duluan sukses, yang duluan berhasil. Kamu tidak lagi cemburu, tidak lagi iri, tidak lagi susah hati melihat kebahagiaan dan kesuksesan yang mereka miliki. Karena kamu mulai menyadari bahwa matahari, bahwa bintang akan bersinar pada waktu tertentu. Dan kamu memahami itu. Maka setiap orang tentu memiliki waktu masing-masing untuk bisa bersinar, untuk bisa berhasil dan sukses. Dan dengan begitu, kamu lebih memiliki pemikiran, sikap, attitude, yang begitu kaya, yang begitu lebih luas daripada sebelumnya. Sehingga di saat semuanya kamu lakukan dengan rasa nyaman, rasa tenang, pemikiran yang positif dan terbuka, sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai meraih setiap keberhasilan yang kamu inginkan selama ini. Oke? Jadi inilah beberapa kejadian yang membuat kamu mengerti dan sadar. Dengan berjalan perlahan, dengan melangkah pelan, bukan berarti kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Justru kita akan sampai pada tujuan, tetapi membawa hal-hal baik yang kita bisa bawa pada tujuan tersebut. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya justice. Nah, benar kan? Kamu mulai mampu berlaku adil untuk kehidupanmu. Kamu adil di dalam membagi waktumu. Adil di dalam menata, menempatkan, menentukan hal-hal yang penting pada kegiatan-kegiatanmu. Dan kamu mampu menempatkan diri, pada sesuatu, pada tempat, pada waktu yang tepat. Dan dengan kamu bersikap adil pada hidupmu, maka semuanya mulai tertata dengan sangat baik. Kegiatanmu menjadi lebih lancar, pekerjaan, bisnis, dan usaha terlihat berjalan dengan sangat baik. Hubunganmu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih harmonis. Hubunganmu dengan lingkungan kegiatanmu, lingkungan sosialmu, lingkungan pertemanan dan persahabatanmu juga semakin mencair.
Karena kamu memiliki waktu-waktu yang berkualitas untuk masing-masingnya. Ditambah kesehatan yang prima, waktu istirahat yang cukup, akan semakin kamu dapatkan. Dan ini adalah salah satu modal, salah satu pemicu semangat yang setiap harinya kamu dapatkan. Dengan badan yang prima, dengan pemikiran yang lega dan terbuka, maka kita akan temukan semangat yang terus membara untuk kita melakukan kegiatan kita setiap harinya. Inilah sebuah keadilan yang kamu lakukan untuk hidupmu, sehingga banyak hal-hal baik yang bisa kamu dapatkan di dalam melangkah, di dalam berjuang, memajukan dan meningkatkan setiap apa yang ada di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah perubahan yang cepat, ya, peningkatan yang signifikan, ya, akhirnya mulai terjadi. Akhirnya mulai kamu dapatkan. Dan ada keberkahan, ada keberuntungan-keberuntungan, seperti rezeki yang kembali mengalir deras di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kita melakukan semuanya dengan perlahan, ya, dengan santai tetapi pasti, begitu ya, dengan tidak ngotot, tidak ngeyel, ingin hasil yang banyak, ingin hasil yang berlebih, begitu ya. Tetapi dengan kita melakukan ini setiap harinya, ya, maka perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan itu juga akan datang dengan begitu cepat ke dalam kehidupan kita. Nah, ini masalah rezeki, masalah keberkahan, ya. Jadi di saat kita melakukan segala sesuatunya pada jalur yang tepat, ya, pada hal-hal yang baik, ya, pada perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan orang lain, maka apa yang kita lakukan tentu akan berkah. Nah, seketika kita sudah dapatkan keberkahan, maka akan banyak keberuntungan-keberuntungan yang terjadi, ya, pada setiap sendi-sendi di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang jomblo, untuk yang single. Oke, akan ada seseorang, ya, yang dipertemukan kepada dirimu, di mana semenjak pertemuan itu ada benih-benih cinta, ada getaran-getaran rasa antara kamu dan dia terjadi. Dan sepertinya akan ada cinta baru, akan ada komitmen untuk jadian di dalam hubungan asmara. Ya, di mana hati, perasaan, rasa senang, rasa bahagia campur aduk yang kamu rasakan saat ini. Nah, kenapa seseorang ini dihadirkan ke dalam kehidupanmu? Karena mungkin ini adalah sebuah berkah, sebuah hadiah, ya, untuk kesabaranmu, untuk kegigihanmu, ya, di dalam melakukan yang terbaik pada hidupmu, ya, di dalam menerima kenyataan. Mungkin beberapa dari kamu pernah mengalami trauma, pernah ditinggal, pernah dicampakkan, pernah diabaikan oleh seseorang. Dan akhirnya semesta mulai menggantikan, menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik daripada pasanganmu sebelumnya. Dan seseorang ini benar-benar kagum, benar-benar terpesona dengan karisma, dengan aura yang kamu miliki saat ini. Karena kamu selalu berpikiran terbuka, berpikiran positif, memperlakukan orang secara baik. Banyak yang nyaman, banyak yang senang. Teman-teman, sahabat, lingkungan kerja dengan dirimu. Sehingga hal inilah yang membuat dia jatuh hati dan bersedia untuk selalu mendekati kamu. Dan dari situlah tumbuh benih-benih cinta antara kamu dan seseorang ini. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Moon.
Nah, benar kan? Ini sebuah kerinduan. Sebuah kerinduan tentang perasaan yang nyaman, tentang perasaan yang bahagia, yang selama ini kamu rindukan karena sempat hilang dari dalam kehidupanmu, sehingga di saat dipertemukan dengan seseorang ini, ya, sepertinya kerinduan-kerinduan yang kamu rasakan mulai terobati satu demi satu. Nah, jadi mungkin inilah jodoh, inilah takdir yang dipilihkan semesta untuk dirimu. Seseorang yang mengerti, seseorang yang mampu menempatkan dirimu di tempat yang terbaik di hatinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hangman. Nah, balik lagi. Jadi, dengan berubahnya cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, begitu ya, terjadi juga perubahan-perubahan yang baik pada kegiatan-kegiatanmu. Di sini tergambar ya, kamu mampu melihat, menilai, memutuskan, memandang segala sesuatu itu yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain. Jadi kamu tidak mudah kesal, tidak mudah marah, tidak mudah patah semangat, begitu ya. Di saat dihadapkan dengan kegagalan, di saat hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan keinginanmu. Tetapi kamu jadikan itu terus sebagai motivasi, sebagai langkah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, jadi perubahan-perubahan yang baik ya, begitu banyak kamu rasakan akhir-akhir ini terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi mulai ada power, ada kekuatan di dalam dirimu untuk terus mengarahkan ya kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik. Ya, ada kekuatan di dalam genggaman tanganmu ya untuk mengelola pikiran, ya, menata sikap, memperbaiki cara komunikasi. Tentunya kamu akan terus menjadikannya lebih baik dan lebih positif daripada sebelumnya. Sehingga akan banyak yang nyaman, akan banyak yang senang, akan banyak rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya di lingkungan manapun di tempat kamu berada. Sehingga dengan begitu akan semakin banyak peluang, akan semakin banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu dapatkan ya pada sendi-sendi kegiatanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku, dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu berproses, melangkah, berjalan dengan perlahan tetapi pasti. Pada akhirnya kamu akan sampai pada tujuanmu. Pasti keberhasilan dan kesuksesan akan kamu raih. Dan dengan begitu, ya, kamu akan bisa membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, serta kamu akan lebih mampu banyak berbagi, banyak berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.